warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 November, tepat pukul 9 pagi ini, kita berkumpul kembali di via Google Meet untuk berdiskusi dan membahas tentang mata kuliah konsep dasar PPKN SD, tepatnya materi ke-9, yaitu tentang pentingnya norma dalam kehidupan bernegara. Sebelum kita memulai pembahasan materi ke-9 oleh narasumber kita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian perkenalan bisa dilanjut oleh teman-teman semua. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Wafiro, NIM 063. Saya di sini selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara diskusi kelompok pada pagi hari ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan perkenalan secara urut berdasarkan nomor NIM masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah, NIM 054. Saya Umi Mamluhatun Nikmah, NIM 055. Saya Fakrni Sandoyo, NIM 056. Saya Indah Setiara Hayunadin, NIM 057. Saya Fernando Sumrotul Khalifa, NIM 058. Saya Filandra Novira, NIM 059. Saya Ica Dwi Anggrani, NIM 060. Saya Atara Ditya Yulan, NIM 061. Saya Fitriatul Maufiro, NIM 062 sebagai narasumber. Saya Rohima Syaraf, NIM 064. Saya Kamala Syifaiyah Asania, NIM 065. Baik, teman-teman semua, terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing. Langsung saja, tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Mbak Fitriatul Maufiro selaku narasumber kita pada pertemuan ke-12 mata kuliah konsep dasar PPKN SD yang akan membahas materi ke-10 tentang pentingnya norma dalam kehidupan bernegara. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya norma dalam kehidupan bernegara. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Maufiro, NIM 062. Indikatornya, yang pertama, mengetahui norma agama. Yang kedua, mengetahui norma hukum. Yang ketiga, mengetahui norma kesopanan. Yang keempat, mengetahui norma kesusilaan. Yang kelima, mengetahui adat istiadat masyarakat. Yang terakhir, memahami etika atau estetika dan sopan santun dalam pergaulan masyarakat. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat,
di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Fungsi norma. Yang pertama, untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Yang kedua, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Yang ketiga, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Di sini ada norma agama. Yang pertama, norma agama ialah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Implementasi norma agama dengan cara tidak melukai atau membunuh orang lain, membaca kitab suci agamanya masing-masing, mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pelanggaran norma agama ialah tidak melaksanakan ibadah, memfitnah orang, tidak menjadikan kitab suci untuk pedoman hidup, durhaka kepada orang tua. Norma hukum. Norma hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dengan pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Norma hukum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hukum tertulis, ialah aturan yang dibuat dalam bentuk tulis, misalnya undang-undang dan aturan pemerintah. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dicantumkan dalam undang-undang seperti hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Yang ketiga, hukum pidana, yaitu peraturan yang dibuat pemerintah dan dilanggar oleh manusia seperti mencuri atau merampok, korupsi, penipuan, pemerasan, dan lain-lain. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur Hukum perdata adalah hukum yang mengatur, menitik beratkan pada kepentingan pribadi, misalnya hukum waris, kekeluargaan, dan perceraian. Norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang berhubungan dengan tingkah laku pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya norma kesopanan dengan cara bertutur kata yang lemah lembut, kalau bepergian minta izin dan pamit kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia yang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Implementasinya dengan cara meminta maaf jika melakukan kesalahan, berkata jujur dalam melakukan apapun, dan membantu orang dalam keadaan kesusahan. Adat istiadat. Adat istiadat ialah kebiasaan yang turun-menurun dilakukan dengan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah tertentu. Di sini ada contoh adat istiadat. Di sini saya hanya mencontohkan 3. Adat istiadat ada banyak. Yang pertama, sekaten. Sekaten adalah upacara yang diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam setiap tahun. Upacara ini dilakukan di alun-alun utara Keraton Yogyakarta dan dihadiri oleh ribuan warga, bahkan wisata. Yang kedua, adat istiadat Bali, Ngaben. Ngaben merupakan upacara bakar jenazah yang telah menjadi warisan leluhur dan telah dilakukan masyarakat Bali sejak ratusan tahun silam. Masyarakat Bali yang beragama Hindu percaya
roh leluhur akan menjadi suci dan beristirahat dengan tenang dengan membakar jenazah. Yang ketiga, adat istiadat Sumatera. Nganggung, Bangka Belitung. Adat istiadat asal Provinsi Bangka Belitung ini dilaksanakan demi memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, sampai menyambut tamu penting. Warga masyarakat dalam adat ini harus membawa dulang berisi makanan ke masjid. Estetika dan sopan santun dalam pergaulan masyarakat. Etika adalah secara bahasa kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya karakter, watak yang tampak dari suatu kebiasaan. Sopan santun adalah berperilaku, menghormati dan berbicara baik dan lemah lembut terhadap orang lain. Contohnya, menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua, mengucapkan permisi kalau lewat di depan orang yang lebih tua, menghargai pendapat orang lain. Kalau dinasihati orang yang lebih tua, didengarkan. Terima kasih. Itu tadi pemaparan materi saya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas pembahasan materi yang sangat menarik, singkat, padat, dan jelas. Baik, kita sekarang beralih ke sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung raise hand ya. Baik, sudah ada Mbak Ica Anggraini yang mau bertanya. Silakan. Izin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan ya tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Yang saya tanyakan, bagaimana sih proses norma itu sendiri terbentuk? Seperti itu. Terima kasih. Baik Mbak Fitri, apakah pertanyaannya Mbak Ica ditampung apa langsung dijawab? Ya, saya jawab terlebih dahulu. Langsung saya jawab. Ya, ini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Ica. Bagaimana sih proses norma itu sendiri dapat dibentuk? Ya, proses terbentuknya norma itu dibentuk ikut dengan cara kehidupan masyarakat. Setiap manusia itu memiliki kepentingan masing-masing dan berbeda-beda dengan manusia yang lainnya. Untuk mencegah perselisihan dan perbedaan kepentingan tersebut, maka dibuatlah aturan atau norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan damai dan tertib. Gitu Mbak Ica. Bagaimana Mbak Ica, apakah jawabannya bisa diterima? Sudah bisa diterima. Terima kasih Mbak Fitri. Iya Mbak Ica, sama-sama. Silakan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan raise hand ya teman-teman. Baik, sudah ada Mbak Indah yang raise hand. Silakan Mbak Indah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi dijelaskan bahwa norma itu sangat penting kehadirannya dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Lalu
Apa yang akan terjadi jika norma itu tidak ada atau terjadi pelanggaran terhadap norma dalam masyarakat? Ya, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Indah. Bagaimana akibatnya atau terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat ya? Di sini saya akan menjawab akibatnya apabila melanggar norma, yaitu dikucilkan masyarakat. Apabila seseorang melanggar suatu norma, maka akan diberi sanksi. Sanksi atau hukuman tersebut dapat mengakibatkan masyarakat kurang suka dengan kita. Dicela oleh masyarakat, seseorang yang melanggar norma biasanya mendapatkan siksaan batin berupa celaan atau omong-omong yang tidak baik oleh masyarakat. Pokoknya itu kalau di lingkungan masyarakat itu dianya itu akan dikucilkan gitu. Dia dia dikucilkan, diberi siksaan batin berupa celaan atau omongan yang tidak baik oleh masyarakat. Kalau hukum itu, kalau di lingkungan hukum dia akan diberikan sanksi atau denda bagi seseorang yang melanggar hukum yang berkaitan dengan negara. Begitu, Mbak Indah. Bagaimana Mbak Indah? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, cukup jelas, bisa diterima. Terima kasih. Oke, baik. Sudah ada Mbak Atta yang raise hand. Silakan. Gak jadi, Mbak. Yang lain dulu aja. Maaf ya. Oke, silakan untuk Mbak Umi untuk bertanya. Baik, saya Umi Mautu Nikma dengan NIM 055. Saya mau bertanya, pada zaman sekarang kan masih saja ya ada masyarakat yang belum menerapkan perilaku sebagaimana mestinya, meskipun sudah diterapkan nilai dan norma. Lalu apa sih penyebab perilaku menyimpang itu tetap ada, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Mbak Fitri, apakah langsung dijawab pertanyaannya dari Mbak Umi? Iya, langsung saya jawab aja. Sebentar ya. Ya, tadi kan Mbak Umi tanya penyebab perilaku menyimpang itu kenapa masih ada walaupun nilai dan norma ada dalam masyarakat itu. Karena disebabkan kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai norma tersebut. Masyarakat itu tidak mempunyai sifat kesadaran yang membuat perilaku menyimpang itu tetap ada, Mbak Umi. Nah, faktornya itu dikarenakan kontrol diri yang lemah. Kadang ya faktornya itu faktor lingkungan, kurang kesadaran dirinya itu jadinya dia itu tidak bisa menerapkan norma-norma, dia itu mengabaikannya gitu.
dia tidak mementingkan apa itu norma, apa itu, ya hidupnya itu jalan dengan ya gitu-gitu aja, ya nggak mempunyai sifat kesadaran untuk melakukan norma-norma tersebut. Begitu Mbak Uni. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang mau beropini atau menambahkan jawabannya dari Mbak Fitri? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk Mbak Filanza. Silakan. Baik, saya izin bertanya, apa sih indikator yang mengukur kepatuhan untuk mematuhi hukum dan norma-norma yang lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Filanza. Apa indikator untuk mengukur kepatuhan hukum dan norma-norma yang lain? Di sini saya ada 4 indikator. Yang pertama, indikator pemahaman tentang hukum. Seseorang mengetahui tentang hukum bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua, indikator yang kedua, pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum di sini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut. Yang indikator nomor 3 yaitu sikap hukum. Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang di sini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Jadi orang yang bisa mempunyai sikap hukum, menaati hukum, itu bermanfaat, menguntungkan dirinya sendiri. Yang nomor 4, indikator yang nomor 4 yaitu pola perilaku, di mana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum. Begitu Mbak Filanza. Bagaimana Mbak Filanza? Apakah jawabannya Mbak Fitri bisa diterima?
Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri atas jawabannya. Iya, Mbak Filanza, sama-sama. Oke, lanjut. Untuk sudah ada Mbak Rohima yang sudah raise hand, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rohima Syaraf, NIM 064. Di PPT tadi dijelaskan ada 5 macam norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, jika kita ditempatkan pada suatu kondisi di mana terjadi benturan kepentingan di antara macam-macam norma tersebut, apa yang seharusnya dilakukan ya? Norma mana dulu yang harus didahulukan terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, saya akan jawab terlebih dahulu. Pertanyaan Mbak Rohima tadi, apa yang seharusnya dilakukan ya? Kalau ada apa yang harus dilakukan kalau benturan, manakah yang didahulukan gitu ya? Menurut pendapat saya, norma yang harus dilakukan ketika terjadi benturan kepentingan adalah norma agama, Mbak, dan norma sosial. Karena norma agama tidak hanya mengajarkan bagaimana tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun juga mengajarkan tata cara dan aturan berperilaku dan bertindak sehari-hari. Norma agama sendiri menanamkan nilai moral, larangan, dan anjuran dalam berperilaku baik dan baik buruknya pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Norma agama pada hakikatnya itu mempunyai banyak cabangan gitu, Mbak. Jadi norma agama itu enggak untuk beribadah aja gitu. Kalau norma sosial itu norma yang tentang perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan di lingkungan, dilakukan sehari-hari, kayak bagaimana cara bermasyarakat. Kan kita kan makhluk sosial kan butuh bantuan masyarakat. Nah, di situ yang kedua adalah norma sosial. Yang pertama norma agama, yang kedua norma sosial, karena kita membutuhkan orang lain kalau kita lagi kesusahan gitu, Mbak Rohimah. Gimana teman-teman, apakah ada yang mau beropini? Oke, kalau tidak ada, sudah ada Mbak Fahrunisa yang raise hand, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fahrunisa Handoyo, NIM 056, ingin bertanya, mengapa dibentuk norma hukum padahal sudah terdapat norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, saya akan jawab kenapa ya sudah ada norma hukum padahal kenapa dibentuk norma hukum padahal sudah ada norma sosial. Ya dikarenakan agar masyarakat bisa mempunyai jiwa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat gitu ya, Mbak ya. Seperti kalau mencuri, merampok gitu, kalau ada norma hukum itu bisa diberi sanksi kayak di penjara gitu. Kalau
nggak ada norma hukum, norma sosial aja, itu cuma denda aja, dia tidak akan jerah, dia tidak akan kayak menyepelekan gitu loh. Halah, gini aja, didenda aja, aku juga bisa. Kalau dipenjarakan enggak, kalau dipenjarakan dia itu sudah jerah, kalau dipenjara tidak keluar sama sekali 1 tahun, 2 tahun dia akan jerah. Norma hukum ini kalau tidak ada, semua masyarakat akan menyepelekan perbuatan yang tidak, yang jelek-jelek itu akan disepelekan oleh masyarakat. Begitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Fitri. Baik, selanjutnya sudah ada Mbak Fernanda yang raise. Silakan Mbak Fernanda untuk tanya kepada Mbak Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fernanda Sunggoto Khalifah, NIM 058. Ingin bertanya, sekarang kan arus globalisasi sudah berkembang dan mengalami perubahan. Begitu pula sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Di zaman yang sudah modern ini, apakah sudah terjadi pergeseran etika? Kalau sudah ada, berikan contohnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Fernanda. Di zaman yang modern ini ya, apakah sudah terjadi pergesekan etika? Berikan contohnya. Ya, di zaman ini itu sudah terjadi pergesekan etika. Malah zaman ini yang pergesekan etika, karena zaman dahulu pergesekan etikanya nggak separah pada zaman ini, karena moral generasi bangsa ini itu disebabkan karena lemahnya mental yang terbentuk sejak dini, serta kurangnya adanya peran orang tua dalam membimbing dan mendidik mereka, sehingga membentuk karakter yang kurang baik bagi mereka. Jadi orang tuanya itu tidak kurang berperan, kurang mendidik, maksudnya kurang mengekang gitu ya. Kayak contohnya itu kayak pergaulan bebas, kayak dia main HP itu, main HP-nya itu enggak di waktu gitu loh, terus saja. Kan sekarang kan anak-anak SD itu, anak-anak kayak anak SD, SMP gitu, itu kalau main HP itu ya, kalau saya, sepengetahuan saya, kalau tetangga saya gitu, anaknya itu dibiarin, nggak diberi perilaku yang kayak mendidik, maksudnya itu loh, jangan HP-an aja, enggak, malah dibiarin. Itu dibiarinnya kayak pagi, kalau minggu kan libur sekolah, pagi sampai sore itu dibiarin main HP gitu, enggak disuruh belajar disuruh mengulang materinya, mengulang pembelajarannya kemarin yang yang sudah diajarkan oleh gurunya. Masuknya budaya asing juga, kayak anak zaman sekarang ya suka sih sama K-popers gitu, adanya pengaruh dari luar kayak TikTok gitu, yang TikTok yang yang negatif, bukan yang positif ya. Karena TikTok itu tidak semua positif, kadangan ya saya ngerti sendiri, TikToknya anak-anak gitu juga ada yang dewasa gitu. Aku kaget ya, kok bisa ya ini gak itunya sama orang tua, gak dilihat apakah anaknya ini gimana kalau memainkan atau mengoperasikan alat digital ini gitu, Mbak Fernanda. Izin menambahkan boleh? Boleh Mbak Ata, silakan.
Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Mbak Fitri bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam membentuk etika anak ya, karena diketahui bahwa anak itu akan mencontoh atau melihat atau belajar dari lingkungan terkecilnya, yaitu lingkungan keluarga terutama orang tua. Tapi juga kadang ada orang tua zaman sekarang itu mereka sendiri tidak memiliki etika yang baik ya. Jadi ketika contohnya semisal ketika mereka bertemu dengan orang yang mereka kenal, tapi mereka diam saja tidak menyapa, maka anak itu kan akan melihat dan lama-kelamaan akan menjiplak seperti itu. Karena dulu saya sedikit cerita dulu, kata nenek saya itu di lingkungan rumah saya kalau orang bertemu dengan orang lain walaupun tidak dikenal pun mesti kayak menyapa monggo nggih gitu kan. Tapi lama-kelamaan ini walaupun anak-anak seumuran saya ya, mungkin juga termasuk saya, ketika bertemu dengan orang-orang yang mereka kenal sekalipun mereka hatinya belum terbuka untuk saling menyapa. Itu juga menurut saya contoh lain dan contoh kecil dari pergeseran etika ketika bermasyarakat. Itu saja. Terima kasih. Iya Mbak Ata, terima kasih kembali juga atas opininya. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan untuk raise hand-nya. Baik, sudah ada Mbak Kamala yang raise hand. Silakan bertanya kepada Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Kamala Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065. Tadi di PPT sudah dijelaskan mengenai pentingnya macam-macam norma yang berlaku di Indonesia dan dijelaskan juga definisi dari macam-macam norma, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma adat istiadat, dan norma kesopanan. Yang saya tanyakan, apa keistimewaan dari norma hukum? Karena norma hukum yang sering dibicarakan, kemudian apa keistimewaan dari norma hukum dibandingkan dengan norma-norma yang lainnya? Terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Fitri? Apakah jawabannya Mbak Kamala bisa langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Iya Mbak, saya jawab. Di sini Mbak Kamala tanya, apa sih keistimewaan dari norma hukum dibandingkan dengan norma lainnya?
Di sini saya akan menjawab kenapa. Karena sifat memaksa dengan sanksi hukumnya yang tegas dan nyata, inilah keistimewaan norma hukum dibandingkan norma yang lainnya. Karena dibandingkan dengan norma lainnya itu tidak ada sanksi kalau melanggar, hanya norma hukum saja yang ada sanksinya. Kalau norma-norma lainnya kalau melanggar kan nggak ada sanksi, terserah dianya, terserah pribadi dia sendiri gitu. Kalau norma hukum kalau dilanggar maka akan akan mendapatkan denda atau sanksi berupa dipenjara gitu, Mbak Kamala. Bagaimana Mbak Kamala? Apakah jawabannya Mbak Fitri sudah bisa diterima? Berarti bisa disimpulkan bahwa norma hukum itu bersifat memaksa dan karena ada sanksinya, jadi bisa dikatakan diistimewakan. Seperti itu ya, Mbak? Iya, Mbak. Gitu. Sifatnya itu memaksa dan tegas. Ya mau gimana lagi ya? Itu mau gimana lagi ya? Itu sanksinya kalau dia melakukan perbuatan kejahatan gitu, Mbak. Apakah boleh? Iya, boleh Mbak Rohima. Ya, saya izin menambahkan sedikit. Saya sangat setuju apa yang telah disampaikan oleh Mbak Fitriatul tadi, bahwa norma hukum itu bersifat memaksa dan tegas ya. Dan saya ingin menambahkan sedikit, mengutip dari pendapatnya Van Kant, ketiga norma selain norma hukum itu punya kelemahan, kayak norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan itu belum cukup untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat itu. Soalnya yaitu tadi ketiga norma itu belum mempunyai sanksi gitu, dan tidak dipaksakan gitu kan ketiga norma tersebut, agama, kesusilaan, sama kesopanan. Terus norma agama, kesusilaan, dan kesopanan itu belum mengatur secara keseluruhan kepentingan manusia, kayak kepentingan manusia dalam bidang pertahanan, kehutanan, kelautan, udara, dan lain-lain. Maka norma hukum itu dibentuk untuk mengisi kelemahan ketiga kepentingan dari norma agama, kesusilaan, kesopanan tersebut, dengan tujuan untuk mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat atau sebagai anggota individu. Terus norma hukum itu dapat terus dikembangkan dan disesuaikan sesuai kebutuhan manusia dan masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya. Contohnya kayak ketika ada penggunaan teknologi ya, yang dari konvensional yang kayak tradisional gitu ke teknologi yang digital. Nah, itu untuk mengaturnya masyarakat itu kan membutuhkan aturan ya, supaya keseimbangan bermasyarakat itu tetap terus terjaga. Maka dari itu terus kayak dibuat undang-undang itu, undang-undang penggunaan teknologi, supaya pemanfaatnya itu nggak sembarangan gitu dan digunakan dengan rasa yang tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rohima atas opininya. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi?
Izin bertanya. Iya, silakan Mbak Alfi. Apa sih nilai pentingnya norma sehingga norma itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, bagaimana Mbak Fitri? Apakah jawabannya langsung bisa dijawab? Iya, Mbak Rohima, langsung saya jawab aja, nggak apa-apa. Mbak Alfi tadi kan bertanya, apa sih nilai pentingnya norma sehingga norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya. Menurut saya, kenapa norma diperlukan itu untuk mengatur perilaku masyarakat supaya kehidupannya bisa berjalan dengan teratur gitu ya, tertib, menciptakan kehidupan yang tentram. Kalau tidak tertib, maaf ya, kehidupannya itu amburadul gitu loh. Kehidupannya itu tidak gimana ya, nggak enak gitu loh. Dilihat itu kehidupannya itu tidak enak kalau dia tidak mengatur perilakunya dengan benar, dengan tertib gitu. Tanpa norma, masyarakat tidak akan memiliki pedoman dalam berperilaku, akibatnya adanya konflik atau permasalahan yang akan sering terjadi gitu Mbak. Jadinya kalau dia tidak mengatur mengatur perilakunya pribadi, tidak tertib dalam berperilaku, dia akan mempunyai banyak masalah yang akan terjadi gitu Mbak Alfi. Bagaimana Mbak Alfi? Apakah jawabannya Mbak Fitri bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Izin menambahkan. Iya, Mbak Kamala, boleh, silakan. Kenapa adanya norma? Kan norma itu bersifat mengatur. Jadi semua itu akan lebih tertib jika adanya norma. Benar kata Mbak Fitri. Jika tidak ada norma dalam kehidupan, mungkin kehidupan sudah kacau balau, tidak teratur. Manusia akan seenaknya sendiri melakukan apapun yang ingin dilakukannya tanpa ada batasan yang membatasi dirinya untuk berperilaku. Kan ada orang jika melakukan sesuatu salah bisa mendapatkan sanksi, bisa menimbulkan efek jera dan tidak melakukan hal buruk lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kamala atas Oh baik, terima kasih Mbak Kamala atas opininya tadi. Mbak Wafiro niki kali itu jaringannya terkendala, maaf ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, gak terasa ya, sudah lumayan lama kita berdiskusi dan saya rasa sudah cukup diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita yang sudah memaparkan penjelasan materi tentang pentingnya norma dalam kehidupan bernegara. Kesimpulan pada pembahasan materi hari ini adalah, pada hakikatnya norma yang berlaku dalam masyarakat adalah semua kaidah atau peraturan yang mengatur pergaulan hidup manusia di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap norma dalam masyarakat bertujuan menjaga sikap, perbuatan, dan tutur kata manusia agar lebih tertib dan teratur. Untuk itu, norma memiliki sanksi tertentu jika tidak dijalankan.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada notulen kita yaitu Mbak Rohima yang bertugas mencatat proses tanya jawab yang sudah berlangsung tadi. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua tadi yang sangat antusias mendengarkan dan bertanya mengenai pembahasan materi tadi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak sengaja selama berlangsungnya acara diskusi pada pagi hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Makasih ya. Makasih. Sampai jumpa, dadah. Tak tutup ya.